Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di Ikvina Channel. Ini video pertama Ikvina, yang insya Allah kita mau mengkupas sejarah makam keramat yang ada di Bedugul. Dan kita udah sampai di Bedugul bersama rombongan kita, tim Ikvina Channel. Iya. Halo. Tim editor. Insya Allah di video ini kita bakal kupas habis gimana sejarah Bedugul, siapa yang ada di puncak keramat tersebut. Insya Allah jangan lupa buat teman-teman yang support video kita, like, comment, subscribe, nggak rugi, cuman sekali pencet seumur hidup. Thank you. So saksiin terus gimana perjalanan kita menuju puncak. Oke guys. Oke, semangat, go. Gunung Bedugul terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, 48 km di sebelah utara Kota Denpasar atau 20 km di sebelah selatan Singaraja. Tempat wisata utama di Bedugul adalah Pura Ulun Danubratan dan Kebun Raya Bali. Namun, yang akan kita tuju kali ini adalah puncak Gunung Bedugul yang berada di kawasan Kebun Raya Bedugul. Untuk mendaki puncak Gunung Bedugul, kita harus memasuki kawasan Kebun Raya Bedugul terlebih dahulu. Gunung Bedugul memiliki ketinggian 1.800 meter dengan keindahannya yang sangat menakjubkan. Dan untuk sampai ke puncak makam keramat, para pendaki harus menempuh waktu kurang lebih 3 jam lamanya. Dan konon katanya, selama proses mendaki kita tidak boleh bilang capek atau bilang jauh. Karena kalau kita mengeluh dan bilang jauh, katanya nggak akan pernah sampai-sampai. Dan akses menuju puncak hanya jalan setapak, sedangkan sebelah kiri dan kanan tebing-tebing yang sangat curam. Jadi kita harus fokus dan waspada dalam melangkah. Oke teman-teman, mari kita mulai penelusuran makam keramat puncak Bedugul. Guys, jadi makam keramat tersebut itu posisi ada di puncak Bukit Bedugul, masih dalam Kabupaten Tabanan. Kalau menurut pengalaman-pengalaman yang lalu, tahun 2008 pertama sampai puncak itu 3 jam. Kalau sekarang jalannya sudah sedikit agak rapi, mungkin 2 jam. Kita ditemenin sama Ustadz Anwar. Beliau salah satu perawat makam yang ada di puncak. So kita lihat nanti perjalanannya seperti apa dan rutenya sekarang seperti apa. Saksikan terus.
seperti ini guys. Kita baru seperempat jalan. Kalau dibilang ekstrim sih nggak terlalu ekstrim ya sebenarnya. Cukup rapi dia. Jadi tangganya itu memanfaatkan kayu-kayu yang mungkin sudah roboh atau menghalangi jalan. Jadi ditata seperti ini. Dibuat kayak anak tangga gitu guys. Cuman yang jadi rintangannya, rutenya itu nanjak terus guys, nggak ada jeda atau jalan rata gitu. Itu yang dinamakan muncak gitu. Kemungkinan terjalnya ini sampai atas. Itu doang sih PR-nya. Kalau masalah kerapian jalan, sekarang sudah rapi daripada 12 tahun yang lalu. Terakhir kita kesini. Kita bisa lihat dari bawah itu benar-benar kemiringannya luar biasa. Jadi di sini disediain tali di setiap perjalanan yang curam supaya menjaga keamanan juga untuk para peziarah. Dan alhamdulillah ini adalah pohon besar ini tempat camp pertama. Masih berapa meter lagi kira-kira? Masih. Ya kira-kira 1000 meteran lah. 1000 meter lagi. Tetap semangat. Ayo, Mas. Ini semangat Coba perjuangan. bayangkan. Tahun 79. Abah golek dhewe makam ning dhuwur ulang. Sama sekali Bun Rayap. Bun Rayap tahun piro? Tahun 79 guys. Pertama kali Abah Yai membuka jalan. Bayangkan Tahun 79. jalan yang kayak tadi tanpa ada, mungkin memang belum ada jalan. Jadi beliau membabat alas. Ayo, silakan. Hingga akhirnya menemukan jalan. Jadi guys, untuk sampai ke puncak sana. Jadi meskipun di atas adalah makam keramat, bukan berarti cuman kita yang umat muslim aja yang ada di sana. Coba lihat, yang saudara kita agama Hindu pun menghormati untuk sampai ke atas. So kita lihat gimana perjalanan ke depan lagi. Tetap di channel kita. Bang Haikal, kesannya pertama kali kan? Ya, for the first time. Apa yang harus dipersiapkan untuk yang belum pernah mendaki? Siapin mental, fisik yang harus kuat. Jangan lemas. Aduh, apalagi ya? Jangan lupa doa. Iya. Halo, Bang Roni. Thank you. Halo. Pertama kali Bang Roni. Enggak, ini kalau saya muda itu pertama kali ke Bedugul. Ke Bedugul pertama kali? Iya, sama aja. Makam. Alhamdulillah kita sampai di Gerbang Cinta. Kenapa dinamakan Gerbang Cinta? Jadi di sini ada 2 pohon. Entah pohon ini berbeda atau jadi satu, tapi yang jelas dia akarnya nyambung, guys. Kalau dilihat dari kejauhan, dia nyambung jadi satu. Jadi kata orang ini disebutnya Gerbang Cinta. Kita menyebutnya. Ini orang nggak punya cinta. Tapi sayang, ini pohon yang satu sudah nggak berumur, guys. Sudah mati sebelah, dipotong. Entah masih hidup atau enggak. So, biarkan mereka dengan kebersamaannya. Lanjut. Oh, Lanjut, guys. Lanjut.
Alhamdulillah guys, kita sudah sampai tepat di puncak dan itu makom sudah terlihat. Sedikit lagi kita sampai pas jam 12:30 duhur. Ada listriknya? Ada. Jadi bisa ngecas Kang. So. Kita sudah sampai puncak dan pemandangan pertama kali yang kita lihat adalah bangunan sebuah pura yang dimana saudara-saudara kita dari agama Hindu sedang melakukan ibadah, dan hanya berjarak beberapa meter kita langsung menemui pintu makam dari makam keramat yang ada di puncak Bedugul. Kalau kita masuk, suasananya sangat sejuk sekali, dan di dalam ada beberapa makam yang menurut cerita para tokoh-tokoh masyarakat itu adalah pengikut dari beliau Simbah yang ada di dalam makam keramat. Dan ini kita sedang berada pas di depan pintu makam keramat yang ada di puncak Bedugul, dan beliau bernama Al-Habib Umar bin Maulana Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah sampai puncak makam keramat Bedugul. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran tentang apa sih situs keramat makam Bedugul, terus bagaimana historinya, mungkin sedikit demi sedikit meskipun tidak maksimal kita mulai mengkupas bagaimana histori tentang makam keramat di Bedugul. Kebetulan dari awal kita sudah bersama Ustadz Anwar. Beliau salah satu tim perawat makam keramat yang ada di Bedugul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teman-teman mungkin yang belum pernah kesini, khususnya alumni IKFINA Ustadz. Jadi mungkin di kalangan alumni sudah sering dengar tentang makam keramat yang di Bedugul, tapi mereka terkendala untuk akses naik yang lumayan ekstrim. Sebenarnya makam keramat yang ada di sini sebenarnya beliau siapa Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Rawdatul Hufat Tabanan, mengenai keberadaan makam beliau yaitu Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi, menurut sejarah yang ada itu belum diketahui pasti beliau itu datang dari mana, tahun berapa masuknya di Bali, khususnya di daerah Tabanan dan Bedugul ini. Yang pasti cikal bakal adanya Islam khususnya di daerah Candi Kuning ini karena jasa-jasa beliau, intinya begitu. Jadi selama ini belum ada sejarah yang tertulis mengenai tahun berapa beliau masuk dan mengapa makamnya ada di puncak Bukit Bedugul ini.
Jadi kita nggak ada yang tahu persis. Walaupun saya tanya dengan sesepuh warga yang di sekitar sini juga nggak ada yang tahu. Ya mungkin insya Allah itu cikal bakal Islam yang ada di Candi Kuning ini berkat jasa-jasa beliau. Kalau untuk ini Ustaz, sekarang saja akses untuk naik ke situs makam keramat ini boleh dibilang lumayan ekstrim Ustaz. Kalau untuk orang 30-an ke atas mungkin agak berat. Apalagi saya saja merasa lumayan berat. Itu kalau untuk penemunya yang berhasil menemukan situs makam keramat ini dan tahun berapanya, itu seperti apa Ustaz? Kalau menurut cerita dari guru kita, Romo Yai Nur Hadi Al-Hafidh, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Hufat Kediri Tabanan, dan beliau juga sekaligus Rais Suriah PWNU Provinsi Bali. Beliau pernah mendapat isyarah untuk mencari makam di puncak Bukit Berdugul ini. Mendapat isyarah untuk mencari makam di sini itu pada tahun 1979. Pada waktu itu kebun raya masih belum ada, jadi masih hutan belantara. Jadi bayangkan sekarang saja jalannya udah masih kayak gitu, apalagi di tahun 79 tersebut. Ya, bayangkan sendirilah gimana keadaan saat itu. Tapi alhamdulillah beliau menemukan. Dan yang pertama beliau temukan itu wujud makam ini masih biasa, gundukan tanah, ada batu nisan dan ada batu cobek yang ini. Oh iya, seperti Nah, itu. jadi ini batu cobek memang ada sejak ditemukannya makam ini oleh beliau, guru kita Yai Nur Hadi. Lalu kalau untuk pemugaran pendopo ini sendiri itu dimulai dari tahun berapa Ustaz? Kalau pemugaran ini di era 90-an itu udah mulai dipugar, udah mulai dibangun, tapi waktu itu masih agak kecil. Tapi alhamdulillah insya Allah pada tahun berkat donatur para dermawan, insya Allah pada tahun 2015 atau 2016 sudah dibangun sedemikian rupa. Alhamdulillah. Lalu bagaimana pengaruh tentang penyebaran Islam beliau sewaktu masih hidup di daerah setempat, khususnya di Tabanan ini Ustaz? Ya, pengaruh beliau sangat besar sekali, khususnya di Candi Kuning, daerah Bedugul sini, kampung Islam di Candi Kuning yang ada. Ya kita bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan Islam di daerah Bedugul ini. Demikian. Lalu ini tadi ada pemandangan menarik Ustaz, seperti di video kita di awal, ketika kita masuk kita disambut dengan sebuah pemandangan. Jadi kita tahu ini situs makam yang keramat, yang notabene ini adalah makam keramat yang pengaruhnya untuk agama Muslim khususnya. Tapi di depan kita disambut dengan bangunan pura yang itu menjadi tempat ibadah untuk agama Hindu. Ada histori khusus antara makam keramat dengan pura suci tersebut, Ustaz? Ya mungkin beliau ingin mengajarkan bahwa kita hidup saling berdampingan. Mungkin itu saja. Saling menghormati. Baik, terima kasih Ustaz. Terakhir, kita sebagai generasi muda, khususnya pribadi saya merasa kita yang muda ini untuk histori-histori masa lalu kita malas untuk belajar. Bahkan banyak yang tidak peduli Ustaz. Ada tips-tips untuk mengunggah teman-teman yang masih muda-muda ini untuk peduli dengan histori-histori, apalagi khususnya tentang peradaban-peradaban Islam masa dahulu. Ya, pesan saya intinya jangan melupakan sejarah. Keberadaan kita selama ini tidak lepas dari perjuangan beliau-beliau.
Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Teman-teman, jadi itu mungkin bisa dibilang perjalanan antara siapa sebenarnya yang ada di makam keramat ini. Nanti di video kita selanjutnya, doakan kita mungkin akan mengupas sejarah-sejarah wali yang lain yang masih seputaran Tabanan. Insya Allah doakan saja. Mungkin sekian dan terima kasih Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari Ustadz Anwar. Beliau adalah salah satu tim perawat makam keramat Puncak Bedugul yang ternyata bernama Al-Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi, namun oleh masyarakat setempat dikenal dengan makam keramat Puncak Bedugul. Menurut penjelasan Ustadz Anwar, secara garis besar belum ada tahun pasti dan itu sedang dicari, tentang sejarah, tentang peradaban beliau menyebarkan Islam di Pulau Bali, khususnya Kabupaten Tabanan. Dan belum ada sumber pasti juga di tahun berapa beliau dikebumikan di Puncak Bedugul ini. Namun yang harus dijelaskan adalah pada tahun 1979 Kiai Haji Nur Hadi, guru kita semua, menemukan sebuah makam, sebuah situs tersebut melalui isyarah mimpi yang beliau diwasiatkan untuk mencarinya. Di tahun itu, entah berapa bulan lamanya, yang jelas beliau menemukan salah satu makam yang hanya bernisankan sebuah batu, dan di situ ditemukan sebuah batu cobek yang tadi kita perlihatkan di video. Dan yang jelas, yang terpenting adalah kita sekarang sudah merasakan bagaimana perjuangan beliau menyebarkan Islam di Pulau Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. Dan spirit-spirit tersebut harus kita teruskan sebagai generasi muda. Dan mungkin kita akan jelaskan lagi bagaimana sejarah-sejarah tentang peradaban Islam di Pulau Bali ini. Halo guys, itu tadi sekelumit sejarah yang bisa kita kupas siapa sebenarnya makam keramat yang ada di Puncak Bedugul. So, tunggu video-video kita berikutnya tentang sejarah peradaban Islam di Pulau Bali. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Ingat, generasi muda jangan pernah melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.